Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Pertama-tama mari kita perkenalan diri dahulu dan di mana tempat kita berada pada masa COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Brabe Jonathan, sekarang saya lagi di Lampung. Kemudian Nadia Cecilia. Nama saya Nadia Cecilia dan saya lagi di Jakarta. Nadia Dewangsa. Nama saya Nadia Diwangsa dan saya lagi di Bogor. Bianca. Nama saya Bianca Zuandevi dan sekarang saya berada di Bekasi. Nah, pada hari ini kami akan memulai diskusi tentang media komunikasi apa sih yang paling efektif dalam digunakan ketika masa-masa COVID-19 ini di mana kita mengalami social distancing dan sulit sekali bertemu dengan teman-teman yang kita kangeni dan kita cintai di perkuliahan, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, maka dari itu kita memulai diskusi hari ini dengan menyebutkan terlebih dahulu apa sih perusahaan-perusahaan tersebut, bagaimana mereka bekerja, apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, pada hari ini kita akan memulai dari CloudX, Zoom, dan juga Google Meet. Maka dari itu, pertama akan saya persilakan kepada Google Meet terlebih dahulu. Nah ya, saya Bianca akan menjelaskan tentang Google Meet. Google Meet adalah layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Google Meet ini merupakan salah satu dari 2 aplikasi yang merupakan versi terbaru dari Google Hangouts. Yang lainnya adalah Google Chat. Lalu Google itu tadinya punya Hangouts, terus dia menghentikan Hangouts dan diganti Google Meet. Nah, itu terjadi pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Oktober. Kalau dulu Google Hangouts tuh lebih ke urusan bisnis. Kalau sekarang Google Meet dapat dipakai oleh siapa saja. Lalu Google Meet itu dalam satu layarnya bisa menampilkan 16 partisipan sekaligus. Next. Selanjutnya dipersilakan untuk Zoom mungkin. Selanjutnya, jadi pertama itu saya akan menjelaskan ke penemu dari aplikasi Zoom ini. Nah, jadi orang yang nemuin Zoom ini yaitu Eric Yuan, dia itu CEO dari aplikasi video conference Zoom ini. Nah, ternyata Zoom Meeting ini juga hampir sama kegunaannya sama Google Meet, tapi kapasitas yang dimiliki Zoom itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Google Meet. Jadi Zoom itu bisa menampung kurang lebih itu sampai 1.000 orang buat melakukan video call gitu satu sama lainnya. Dah. Oke. Gue lanjut, CloudX. Selanjutnya CloudX. Nah, jadi dengan adanya wabah corona ini yang mengharuskan seluruh masyarakat Indonesia untuk menjalani work from home tak terkecuali untuk anak sekolah juga. Makanya Telkomsel ini dengan Kominfo bekerja sama untuk membangun platform digital berupa diskusi online yang mudah dan juga aman, sehingga keamanan dan kerahasiaan rapat-rapat negara ataupun rapat penting perusahaan dapat terjaga dengan baik. Saat ini pihak berwajib masih dalam tahap mengembangkan platform tersebut, sehingga nantinya platform ini dapat digunakan oleh seluruh masyarakat luas di Indonesia. Tapi jangan khawatir, karena platform tersebut telah launching pada bulan Januari di beberapa perangkat seperti Android, iOS, Windows, serta macOS. Nah, untuk menghindari lonjakan permintaan yang tinggi, Telkomsel sudah menyiapkan 11.000 Base Transceiver Station atau BTS untuk 4G dan juga tambahan 69 unit Compact Mobile BTS atau Combat. 219.000 unit BTS di seluruh Indonesia. Nah, CloudX sendiri ini memiliki 3 layanan. Ada CloudX Communication, ada CloudX Meeting, dan juga ada CloudX Hunting Group. Yang pertama itu ada CloudX Communication yang memungkinkan seluruh peserta untuk telepon dan juga video. Dan yang kedua ada CloudX Meeting yang merupakan forum yang lebih besar yang dapat diikuti oleh maksimal 100 peserta. Dan yang terakhir ada CloudX Hunting Group yang merupakan solusi untuk pelayanan pelanggan melalui metode efisien bagi organisasi. Nah, tadi kita juga udah dengar sekilas juga tentang ketiga perusahaan ini, Zoom, Google Meet, dan juga CloudX. Sekarang kita akan membuka diskusi dari ketiga hal ini sebenarnya menurut kalian sendiri. Yang mana yang paling banyak dipakai pada masyarakat Indonesia pada masa ini? Boleh langsung?
Mungkin awalnya kalau CloudX itu saya jarang dengar sih, belum pernah dengar malah. Baru tahu juga. Nah, tapi kalau menurut saya tuh fitur yang paling sering dipakai itu sebenarnya antara Zoom sama Google Meet. Tapi semenjak banyak kayak isu yang keluar itu tentang Zoom, kalau misalnya banyak data yang dijual, terus tiba-tiba pas lagi meeting tiba-tiba ada orang yang nggak dikenal masuk platform tersebut. Jadi dari situ udah mulai banyak isu di mana Zoom ini menjual data orang-orang yang menggunakan Zoom ke orang lain gitu. Dijual secara ilegal. Dan di sini juga banyak masalah isu enkripsi. Jadi ke Zoom itu sistem keamanannya masih kurang. Makanya kenapa banyak pencurian data dan banyak data yang keluar gitu dari Zoom sendiri. Jadi menurut saya sih lebih prefer menggunakan Google Meet. Soalnya Google Meet belum pernah ada isu kayak gitu sih. Dan Zoom itu mungkin jadi menurun yang gunainnya gara-gara banyak isu kayak gitu. Nah, ya saya juga mau jelasin kalau sebelumnya tuh Google Meet bayar, makanya pada pakainya Zoom kan. Terus mulai bulan April, Google Meet tuh sekarang gratis. Bahkan buat yang G Suite itu yang buat versi upgrade-nya itu juga gratis. Jadi dalam satu kali rapat, bisa sampai 250 orang partisipan buat rapatnya itu. Nah, juga mau nambahin yang dibilang Nadia tadi kan, pengamanan security dari Zoom sendiri juga masih kurang. Nah, di sini sebenarnya CloudX sendiri juga bisa dijadikan opsi lain selain dari Zoom dan juga Google Meet, karena CloudX juga punya fitur end-to-end encryption yang dimana dalam percakapan tersebut cuma pengguna dari aplikasi tersebut dan juga yang bisa dapat mengetahui isi percakapan tersebut, dan penyedia layanan yaitu CloudX sendiri juga nggak bisa akses dan nggak bisa mengetahui, sehingga hal tersebut adalah fitur teraman di dalam aplikasi komunikasi. Nah, tadi udah disebutin di mana fitur end-to-end encryption ini nggak dimilikin sama Zoom yang security-nya masih rendah. Sama mungkin dari Zoom sendiri tuh kelebihannya, kalau misalnya Zoom kayaknya lebih cocok dipakai sama buat anak-anak kalau ngumpul gitu. Sedangkan kalau Google Meet itu lebih cocok buat orang-orang yang meeting. Kenapa? Soalnya banyak fitur-fitur Zoom itu yang gak ada di Google. Contohnya kayak misalnya latar belakangnya bisa diganti-ganti gitu, kayak jadi buat bercanda-bercandaan gitu sama teman-teman. Ya, jadi itu mungkin yang membuat menarik di fitur Zoom gitu. Tapi untuk keamanannya sih lebih prefer untuk Google Meet kayaknya, kalau misalnya untuk rapat-rapat penting gitu. Oke. Nah, kalau gitu berdasarkan diskusi barusan, sebenarnya kita berarti menyimpulkan juga bahwa untuk masalah keamanan Google Meet dan juga CloudX itu lebih dipercaya daripada Zoom dikarenakan isu-isu yang ada sekarang. Nah, tetapi kalau melihat data seperti itu juga, apakah sebenarnya Google Meet itu pernah mengalami isu-isu di masa-masa ini atau di masa yang lalu tentang data dan keamanan, atau juga ada lack of information dari sana? Nah, Google Meet tuh belum pernah ada isu kayak gitu, soalnya Google tuh mengutamakan transparansi dan keamanan dari penggunanya. Jadi nggak akan data-data dari meeting tersebut diperjualkan ke pihak ketiga. Jadi buat meeting, buat yang kayak meeting yang rahasia banget pun juga aman Google Meet itu. Oke. Nah, tadi juga sempat bilang kalau misalnya fitur-fitur di Zoom itu banyak yang nggak ada di Google Meet. Tapi banyak perusahaan juga yang masih sampai sekarang itu pakai Zoom. Karena lebih profesional dan ada selain fitur dari background yang bisa diganti, dia juga bisa bikin papan tulis untuk presenter. Nah, untuk kan kita juga baru tahu Zoom itu pas masa COVID-19. Yang pertama itu gratis, yaitu lebih dari 40 menit gratis, dan sekarang akhirnya bayar. Dan banyak perusahaan yang benar-benar memakai hal tersebut. Dan sampai sekarang pun masih banyak perusahaan yang tetap memakai hal tersebut. Nah,
menurut kalian aja, saran untuk perusahaan itu apa aja sih? Kenapa kalian sekarang benar-benar bilang Google Meet itu nomor satu? Kan tadi CloudX sempat dibahas, tapi CloudX itu kayak agak belum terlalu dibahas gitu, masih Google Meet. Kalau menurut saya, jadi kalau misalnya Zoom itu kan ya yang tadi dia nggak bisa dia nggak punya end-to-end encryption, jadi lebih pengamanannya juga lebih rendah. Serta kalau misalnya Google Meet itu kenapa dibilang kita bilang semuanya nomor satu sekarang, kalau misalnya diketahui itu Google Meet juga punya end-to-end encryption di beberapa server gitu. Gitu. Nah, terus selain itu, Google Meet itu terintegrasi sama Google Calendar. Jadi kita kalau mau rencanain meeting bisa lewat Google Calendar, yang nanti bakalan ke-connect ke Google Meet. Jadi lewat Google Calendar bakalan diingetin, terus kita bisa lewat dari Google Calendar langsung buka ke Google Meet. Jadi lebih mudah. Selain itu juga banyak fitur-fitur lainnya seperti share screen. Nah, kalau tadi di fitur Zoom kan ada yang kayak papan tulis. Nah, kita juga bisa memanfaatkan share screen itu buat kita pakai pen atau apa dan bisa dijadikan papan tulis. Mau nambahin, jadi kalau misalnya dari CloudX juga tadi, CloudX itu juga punya kekurangan yang menurut saya itu lumayan berdampak besar, yaitu kekurangannya tuh pembuat room di CloudX cuman bisa dipakai sama pengguna kartu Halo Corporate, yaitu dari Telkomsel sendiri. Jadi di luar kartu Telkomsel itu tuh nggak bisa memakai atau membuat room di CloudX. Itu jadi pertimbangan yang cukup besar juga kenapa Google Meet masih nomor satu dipakai. Kalau dari Zoom sendiri, dari apa yang udah saya baca, mungkin lebih banyak ke isu-isunya. Jadi mungkin kelebihan Zoom kalau yang dari saya baca dan saya lihat itu, kalau misalnya perusahaan gede mau meeting gede gitu, kumpul satu perusahaan misalnya, kayaknya Zoom itu lebih memungkinkan, soalnya kan kapasitasnya jauh lebih gede daripada Google Meet sendiri. Kapasitas Zoom kalau nggak salah tuh bisa sampai 1.000 orang gitu buat buat video gitu. Jadi paling itu aja sih. Karena kalau masalah sistem dan lain-lainnya Zoom jauh lebih di bawah kayaknya. Soalnya kan kalau misalnya pertahanannya kuat, gak mungkin datanya bisa sampai bocor. Paling itu aja. Oke. Nah, untuk diskusi selanjutnya, kita bakal mulai pertanyaan dari segi ketiga perusahaan ini yang mengenai apa preferensi kalian selain fitur yang disediakan untuk menggunakan tiga perusahaan ini. Maksudnya gimana? Iya, diulang. Apa yang membuat itu menjadi preferensi kalian untuk menggunakan ketiga media komunikasi ini? Kalau saya dari Google Meet, kenapa suka pakai Google Meet? Karena buat pakai Google Meet tuh bisa di laptop, terus bisa juga di HP. Jadi bisa dimanapun dan kapanpun. Nah, udah. Terus juga kalau misalnya orang mau bikin room di Google Meet, bikinnya tuh pakai kode-kode kan. Kodenya tuh lumayan susah. Jadi nggak bakal ada kayak orang iseng nyoba-nyoba kode apapun langsung masuk gitu, nggak ada. Soalnya kodenya susah dan harus ya emang dari pembuat roomnya tersebut baru bisa di-share kayak gitu. Jadi aman. Kalau menurut saya pemakaian Google Meet itu jauh lebih gampang. Jujur aja sebelumnya nggak pernah pakai sih kalau misalnya nggak ada perkuliahan menggunakan Google Meet sendiri gitu. Jadi ini pertama kalinya pakai Google Meet, terus kayak cara pakainya juga jauh lebih gampang. Nah kalau misalnya Zoom kayaknya jauh lebih ribet atau tampilan layarnya tuh kayak kurang enak gitu, nggak tahu sih. Tapi itu menurut opini saya doang. Terus enaknya kalau Google Meet itu bisa dipakai di HP, jadi lebih gampang gitu. Jadi kalau mau sambil jalan juga gampang bawanya gitu, nggak perlu bawa laptop kemana-mana gitu. Kalau dari saya sendiri, kenapa prefer ke Google Meet? Karena Google Meet itu kan yang namanya Google, dia terhubung sama email kita, Gmail, jadinya juga lebih gampang gitu dibanding Zoom yang kita misalnya harus masukin kode-kode dulu, harus buka aplikasinya dan lain-lain gitu. Oh iya, mau nambahin buat Google Meet,
yang bisa masuk ke Google Meet tuh cuman yang pengguna account Google. Jadi selain account Google nggak bisa masuk Google Meet. Tapi menurut saya hal itu bukan sebagai kekurangan karena untuk saat ini hampir memakai Google sebagai emailnya. Oke, berarti rata-rata bilang juga bahwa kemudahan itu menjadi salah satu nilai tambah lah bagi mereka semua. Nah, kalau dari segi promosi, kemarin kan CloudX sendiri kita tahu bahwa pernah ada promosi di Telkomsel, Rp50 dapat 30 giga untuk melaksanakan conference, video call, dan lain-lain. Menurut kalian, apakah hal tersebut bisa menambahkan nilai jual atau hal yang terjadi sekali saja? Dan apakah jika hal itu diterapkan pada Google Meet, mungkin seperti ada fitur tertentu yang mesti dibayarkan dan itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya, seperti Zoom juga? Menurut kalian, apakah dapat menambahkan hal tersebut? Kalau menurut saya, sebenarnya kalau dari pandangan saya sebagai mahasiswa itu nggak terlalu ngaruh juga, karena kan saya kuliah juga nggak tiap hari, jadi paling kayak cuma seminggu 2 kali gitu. Jadi 30 giga tuh kayak terlalu besar untuk digunakan buat CloudX doang gitu. Jadi kayaknya itu nggak membantu banyak. Tetapi mungkin beda pandangan kalau misalnya dari orang-orang yang emang kerjaannya harus meeting. Jadi harus kerjanya full pegang HP gitu dan harus meeting terus. Ya mungkin ngaruh buat mereka karena kan nggak tahu juga sih butuh giga yang gede atau enggak buat menggunakan platform tersebut. Tapi kalau misalnya buat orang-orang yang kepentingannya lebih banyak, mungkin itu pengaruh dan lebih tertarik kali orang buat beli data tersebut. Tapi kalau misalnya buat saya sendiri, enggak juga sih. Soalnya mau itu ada promosi buat Google Meet atau itu buat Zoom, itu enggak menarik sama sekali. Karena dari pandangan mahasiswa kan enggak tiap hari gitu kuliah. Paling cuma beberapa lama doang. Terus enggak, durasinya enggak lama gitu. Paling cuma beberapa jam doang. Paling lama 2 jam atau 3 jam gitu kan. Paling gitu aja sih. Kalau menurut saya, hal tersebut merupakan hal yang penting. Karena kalau misalnya kayak kita Universitas Wastia Mulia, kayak rata-rata mahasiswanya punya akses terhadap internet, punya wifi di rumahnya masing-masing. Tapi saya ngerasa kalau nggak semua mahasiswa atau pelajar di Indonesia seperti itu memiliki akses terhadap internet yang wifi-nya berjalan 24 jam. Nah, jadi menurut saya kalau orang tidak punya akses terhadap internet dan dia harus membeli paket internet lagi untuk streaming 2 jam itu membutuhkan kuota yang besar. Jadi menurut saya itu merupakan nilai plus buat beberapa orang. Menurut saya itu kalau misalnya dari CloudX sendiri itu juga punya nilai plus sama kayak Bianca bilang tadi. Cuman menurut saya CloudX sendiri harus dikembangin lebih lanjut lagi, karena kalau misalnya dia cuma punya fitur-fitur yang sekarang tapi dia mengencarkan promosi yang seperti itu, menurut saya nggak terlalu berpengaruh, karena CloudX itu sebenarnya kalau misalnya kalian tahu, dia tuh penampilan home-nya saat adanya percakapan itu sama persis sama aplikasi Zoom. Jadi bedanya cuman adanya fitur end-to-end encryption aja. Jadi menurut saya itu kayak nggak berpengaruh, cuman harus dikembangin dulu kalau buat CloudX. Tapi kalau misalnya buat Google Meet dan aplikasi Zoom yang lainnya itu misalnya buat mahasiswa. Oke. Kemudian seperti yang kita tahu juga bahwa pada zaman sekarang ini banyak perusahaan yang bergerak di bidang provider yang sedang mengejar jaringan 5G. Nah, dengan melihat hal tersebut, apabila jika 5G itu ada di salah satu media komunikasi ini, seperti CloudX, Zoom, dan juga Google Meet, tapi salah satu saja, apakah kalian akan pindah ke salah satu itu atau tetap di preferensi pertama kalian? Karena pada satu saat CloudX ada 5G, internetnya semua cepat, rekaman semua gampang, video bagus, tapi yang lain belum ada. Gimana? Mungkin kalau menurut saya tergantung kondisinya, karena kalau misalnya
CloudX ada 5G, tapi kan dia maksimal 100 orang, itu juga buat beberapa organisasi ataupun sekolah itu merupakan kayak batas yang lumayan kecil, angkanya 100, kecuali Zoom itu bisa sampai 1.000 orang ya tadi pesertanya. Jadi menurut saya itu kayak tergantung kondisinya aja sih, kayak mau pas kapan dipakainya atau pas lagi kondisi apa gitu. Selanjutnya. Jadi sebenarnya pertanyaannya apa ya? Bisa tahu dulu nggak? Putus-putus. Maaf ya. Jika pada suatu saat salah satu dari 3 perusahaan tersebut memiliki provider 5G, apakah kalian akan pindah ke provider yang menggunakan 5G atau tetap di preferensi kalian? Kalau saya sebagai pengguna pengguna sinyal-sinyalan begitu 5G, 4G, 3G itu kayak nggak ada bedanya gitu selalu dipakai. Jadi kayak sama-sama aja gitu. Jadi kayaknya tetap aja sih. Mungkin lebih prefer ke yang lebih enak aja dipakai gitu. Jadi kayaknya kalau layanan kayak gitu nggak terlalu berpengaruh. Kalau menurut saya, kebanyakan provider internet di Indonesia belum mendukung 5G, baru sampai 4G dan LTE. Jadi menurut saya walaupun ada yang kayak aplikasi layanan video tersebut boleh menggunakan 5G juga nggak penting di Indonesia, karena emang provider di Indonesia belum mendukung 5G, jadi nggak bisa dipakai juga. Oke. Nah, sekarang kita langsung ini aja. Boleh kasih saran-saran untuk ketiga perusahaan ini untuk berkembang itu apa aja? Kayak sekarang di tengah-tengah COVID-19, semua orang pakai digital, semua orang belajar masak dari YouTube dan lain-lain. Jadi saran untuk mereka apa aja? Karena Google Meet cuma Google Meet, tapi dia memang dari Google, tapi kayak Zoom dan juga CloudX kan semuanya sendiri gitu. Ada saran apa? Jadi kalau menurut saya, kalau dari Zoom kan karena udah banyak isu yang udah pasti harus dikembangin si programnya. Maksudnya buat ngelindungin data-data dari orang pengguna Zoom itu, karena data pribadi kan penting. Maksudnya kalau misalnya ada orang penting yang bisa tiba-tiba ada dicuri datanya gitu kan bahaya juga. Terus sebagai pengguna juga jadi takut buat pakai Zoom gitu. Itu jadi ngurangin konsumennya gitu. Jadi mungkin yang pertama itu yang harus dikembangin di Zoom. Kalau Google Meet kayaknya dari fiturnya kali ya, buat lebih menarik gitu, biar bisa aneh-aneh kayak Zoom itu kan kayak fiturnya jauh lebih menarik gitu. Kalau CloudX kan belum gimana se-booming Zoom sama Google Meet. Ya paling dikembangin aja gimana caranya supaya CloudX tuh bisa bisa bersaing sama Zoom sama Google Meet. Paling itu aja sih. Kalau dari saya buat Google Meet, kan buat sekarang Google Meet tuh masih free. Jadi buat yang kayak fitur-fitur yang kita rasain sekarang tuh sebenarnya kalau nanti setelah bulan September itu tuh udah harus bayar semua fitur-fiturnya. Nah, tapi banyak orang yang nggak tahu kalau sebenarnya Google Meet tuh bakalan bayar setelah bulan September. Nah, menurut saya Google Meet tuh harus kayak ngasih pengumuman pop-up atau apa bilang sekarang lagi free atau apa gitu, biar orang nggak kagok nanti setelah bulan September harus bayar kayak gitu. Tapi menurut saya buat ngasih sekarang di zaman pandemik ini merupakan hal yang bagus marketingnya, biar orang bisa cobain Google Meet tuh sebagus apa kayak gitu. Kalau dari saya sendiri untuk Google Meet sama kayak Nadia tadi, kayak mungkin bisa lebih kreatif, jadinya pengguna juga lebih tertarik untuk menggunakan Google Meet. Nah, tapi kalau misalnya di sisi Zoom, aktifin fitur end-to-end encryption-nya biar
lebih aman juga percakapannya. Kan bisa aja ada petinggi negara atau enggak juga petinggi perusahaan yang mau online meeting lewat Zoom, tapi nggak bisa gara-gara ya security-nya masih rendah gitu. Dan kalau misalnya untuk CloudX, mungkin jangan hanya pakai kartu Telkomsel aja kali ya, jadi luasin biar semuanya juga bisa pakai, dan perluasin pesertanya kayak dari 100 mungkin bisa dijadiin 1000 juga kayak Zoom. Mau nambahin dikit, mungkin kalau dari Zoom, kan ini lagi zaman corona, jadi harus yang diutamakan dari Zoom itu menurut saya membuat para masyarakat itu percaya lagi buat pakai Zoom gitu. Jadi dia gak khawatir lagi buat pakai Zoom. Karena kan pasti karena banyak isu-isu ini orang jadi takut banget tuh pakai Zoom. Mungkin banyak yang beralih dan jadi banyak pengguna yang udah nggak mau pakai Zoom lagi gitu. Nah mungkin di zaman sekarang mungkin lebih baik Zoom itu memperbaiki keamanannya supaya penggunanya bisa percaya lagi sama Zoom di masa COVID ini. Jadi kan soalnya COVID kan ini bisa berlangsung lama nih. Jadi kayaknya cukup berguna tuh Zoom kalau misalnya masih bisa balikin kepercayaan para penggunanya gitu. Oke. Terakhir mau nanya aja, preferensi terakhir kalian itu Google Meet, CloudX, atau Zoom? Karena kan kita juga udah pernah berbagi informasi nih dari tadi. Udah baru tahu, oh ternyata CloudX begini, oh ternyata Zoom begini, ternyata Google Meet begini. Kalau menurut kalian sendiri, preferensi kalian apa aja? Google Meet. Masih Kayaknya tetap Google Meet. Mau dengernya Saya juga tetap Google Meet. Oke. Berarti kalau gitu saya simpulkan dalam diskusi ini preferensi utama itu masih menggunakan Google Meet dikarenakan fitur yang ada, keamanan, walaupun tidak memiliki fitur yang banyak seperti Zoom yang aneh-aneh seperti kata Nadia, di mana bisa ganti background, yang bisa ngobrol sama teman-teman. Kemudian juga untuk Zoom sendiri, saya simpulkan bahwa banyak orang juga yang masih takut karena isu-isu yang belakangan ini ada, di mana banyak kebocoran informasi. Dan untuk CloudX, berarti harus menambahkan marketing mereka supaya mereka bisa berkompetisi dengan Zoom dan juga Google Meet. Oke. Itu berarti hasil diskusi kita hari ini. Untuk semuanya, terima kasih sudah menonton. Dan itu diskusi hari ini. Terima kasih. Kasih. Bye.